Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat pembelajaran, yang mana dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tentang kalender pendidikan, yang kedua tentang rencana pekan efektif, yang ketiga tentang kuota, yang keempat tentang promes, yang kelima tentang silabus, dan yang keenam itu tentang RPP. Untuk kalender yang pertama yaitu tentang kalender pendidikan. Di sini kalender pendidikan itu sendiri merupakan alokasi waktu atau pengaturan waktu pendidikan selama 1 tahun pelajaran. Nah, di sini dari gambar yang sudah ada dalam kalender pendidikan itu terdapat beberapa macam warna. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, dari masing-masing warna ini ada penjelasannya tersendiri. Untuk yang berwarna merah, yang semisal yang di bulan September, di sini LU dan LHB di sini merupakan untuk LU itu merupakan libur umum, yang mana untuk libur umum itu sendiri sudah tidak asing bagi kita. Nah, untuk yang berwarna warna abu-abu, bukan abu-abu ya, tapi tepatnya ini agak ke warna ungu. Nah, untuk warna ungu itu di sini LS1 merupakan libur semester ganjil, untuk LS2 merupakan libur semester genap dalam pendidikan itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang rencana pekan efektif, yang mana rencana pekan efektif itu merupakan jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran untuk setiap tahunnya, atau hitungan hari-hari efektif yang ada pada setiap tahun pelajaran. Dan ini berlangsung dalam RPE yang sudah ada pada lembaga sekolah masing-masing. Nah, untuk rencana pekan efektif di sini semisal di sini di bulan Agustus, keseluruhan pekannya terdapat 4 pekan. Nah, untuk pekan tidak efektifnya di sini 1, dan untuk efektifnya di sini ada, untuk pekan efektifnya di sini ada 3. Nah, untuk di rencana pekan efektif ini keseluruhannya kayak di jumlah efektif ini semuanya dijumlah, dan akhirnya ketemu bahwa keseluruhan jumlah efektifnya di sini menjadi 92. Nah, untuk yang tadi tidak efektif di bulan Agustus, di sini dikasih keterangan. Nah, kalau punya saya di sini ketemu untuk tidak efektifnya itu diketahui karena adanya libur semester, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang program tahunan, yang mana program tahunan ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahunnya untuk mencapai tujuan SK dan KD yang sudah ditetapkan. Nah, untuk yang pertama di sini untuk KD yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, dan pengertian athar. Nah, yang kedua yaitu membandingkan antara pengertian hadis, pengertian sunnah, dan pengertian khobar. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pengertian hadis, pengertian sunnah, dan juga pengertian khobar dan asar. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian sanad dan matan, menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dan juga contoh-contohnya. Nah, untuk waktu yang digunakan di sini yaitu alokasi waktunya 45 menit dalam setiap tatap muka.
Baik, yang selanjutnya yaitu tentang program semester, di mana program semester ini merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semesternya yang dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang sudah tersedia. Nah, promes ini untuk alokasi promes ini mengambil dari perhitungan Kaldik dan RPE yang sudah ada di awal. Nah, di sini untuk promes saya akan materi Quran hadis kelas 10 semester genap. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama yaitu bahwa memahami istilah-istilah hadis yang mencangkup tentang definisi hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua yaitu memahami tentang pengertian sanad dan matan hadis. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan di sini yang keempat memahami tentang pembagian hadis. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang silabus. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang silabus, yang mana dalam silabus ini terdapat KI dan KD. Nah, di sini saya mengambil untuk yang pertama yaitu untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, untuk silabus ini juga terdapat KD atau kompetensi dasar, yang mana dalam kompetensi dasar yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Nah, untuk indikatornya di sini bagaimana siswa itu bisa memahami tentang materi pengertian Al-Quran, dan juga bagaimana cara siswi atau siswa itu menerapkan dalam kesehariannya. Nah, yang kedua yaitu di sini tentang untuk di sini sumber belajar yang bisa diambil bisa dari buku LKS materi Al-Quran hadis kelas 10 semester genap, dan juga bisa diambil dari bisa juga dari internet atau buku-buku yang berhubungan dengan pengertian Al-Quran, pengertian hadis, pengertian sanad, matan, dan juga asar. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk kompetensi intinya di sini yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan gotong royong. Nah, untuk yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Nah, untuk kompetensi dasarnya dan indikatornya di sini yaitu siswa itu bisa meyakini apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang kedua yaitu menunjukkan sikap kritis dalam mengamalkan hadis sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di sini siswa supaya bisa dapat memahami apa itu tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, untuk indikator di sini untuk tujuan pembelajarannya di sini agar siswa itu bisa menjelaskan tentang pengertian hadis, khobar, sunnah, dan asar. Dan yang kedua yaitu agar bisa menyebutkan macam-macam hadis, macam-macam sunnah, khobar, dan juga asar. Juga agar siswa itu bisa menghafal salah satu contoh dari hadis, contoh dari sunnah, khobar, dan juga asal, meskipun itu hanya satu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk materi pokoknya yang pertama yaitu menjelaskan bahwa
Maaf, untuk yang selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang bisa diambil di sini bisa melalui dengan metode pendekatan, metode diskusi, ataupun siswa itu bisa berpresentasi secara individu ataupun secara kelompok, dan juga bisa dengan cara teaching and learning. Nah, untuk media atau alat yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran bisa memakai dengan papan tulis, laptop yang dilengkapi dengan LCD, proyektor, dan lainnya. Juga bisa diambil dari buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 10 semester genap. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.